Ke buffer atau larutan penyangga basa, harusnya bisa kamu tebak bahwa kalau asam itu terdiri dari asam lemah sama basa konjugasinya, berarti kalau larutan penyangga basa berarti adalah basa lemah sama asam konjugasinya. Contoh satu-satunya basa lemah yang kemarin adalah NH4OH, atau sebenarnya dia itu adalah NH3 ya, diingat-ingat ya. NH4OH ini sebenarnya adalah NH3, cuma kalau di dalam air dia berubah menjadi NH4OH karena mengikat UH- dari H2O. Jadi kalau basa lemahnya adalah NH3, asam konjugasinya bagaimana? Kita ulangi lagi tadi ya. Kalau dia asam lemah, basa konjugasinya adalah dengan menghilangkan ion H+. Kalau dia berupa basa, ingat persamaan Arrhenius bahwa basa itu menerima H+ ya. Jadi kalau NH3 berarti kamu tambahi menjadi NH4+, tambahi H+-nya. Kalau yang ini tadi kan dikurangi hanya ya CH3CuO jadi CH3CuO-. Kalau basa berarti ditambahi H+-nya untuk asam konjugasinya. Berarti ingat lagi bahwa tidak mungkin ada di dalam larutan itu yang mengandung satu jenis ion saja. NH4+ saja tidak mungkin ada. NH4+ ini biasanya digandengkan sama ion negatif. Nah, ion negatif itu kamu lihat golongan 5A sampai golongan 7A. Dari golongan 5A, dari NPASSBPI, kan dia golongan 5, beda sama golongan positif ya. Kalau ion positif kan kalau golongan 1A ya +1, golongan 2 +2. Tapi kalau golongan 5 itu kurangnya berapa biar 8. Jadi kalau golongan 5 kurang 8 kan kurang 3, berarti muatannya adalah -3. Itu 3 min. Kalau golongan 6A biar 8 kurangnya 2 min. Kalau golongan 7A supaya 8 berarti kurang 1, -1. Ini ya, ini kalau lebih gampang sih sebenarnya kalau muatannya +1 ya gandengkan dengan -1 kan biar langsung ketemu gitu ya. Misalkan NH4+ kamu pasangkan sama Cl-, berarti jadinya adalah NH4Cl. Jadi berarti kalau mau membuat larutan penyangga basa dari basa lemah NH3, maka kamu campurkan sama asam konjugasi yaitu NH4+, gitu ya. Lanjut ke cara yang tidak langsung, diulangi lagi kayak tadi. Kalau tidak langsung berarti kamu mereaksikan asam dan basa biar menghasilkan garam dan air. Nah, karena dia itu penyangga basa berarti harus ada komponen basa lemah dan ini harus berlebih, harus ada sisa, karena kalau tidak berlebih maka arahnya nanti ke larutan garam saja atau hidrolisis. Jadi basa lemah berarti direaksikan sama asam kuat. Kalau tadi asam lemah direaksikan sama basa yang kuat biar hasilnya adalah garam dan air. Contoh tadi NH4OH tadi tetap basa lemah NH4OH direaksikan sama asam kuat, misalkan kan HCl ini kan contoh asam kuat ya. Hasilnya apa kan? Nah, diambil aja. Berarti NH4 sama Cl plus H2O air ya. Kita buat berlebih, contohnya adalah 100 ml NH4OH 0,4 m berarti kan 40, yang ini 20, itu kan 1:1:1:1 120, 140, lebih kecil mana? Lebih kecil 120, berarti ini 20, satu lagi 20, satu lagi ketemu 20, maka ini sisa 20, habis sisa 20 ya, dicek lagi ya. Ini 20 sisanya siapa? Basa lemah. 20 ini habis ya. 20 sisanya siapa? Garam yang mengandung NH4 pasangan ya. Basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti ini masuk buffer atau penyangga yang bersifat basa karena sisanya adalah OH basa lemah. Nah, ini cek lagi contoh satu lagi ya. Misalkan H2S sama NaOH, apakah menghasilkan buffer atau enggak? Caranya adalah dianalisis dulu. H2S ada H-nya berarti asam. H2S itu asam lemah ya. Kamu cek catatan yang lalu. NaOH, OH berarti basa kuat ya. Oh, ini mungkin saja dia membentuk larutan penyangga. Kita cek aja. H2S ditambah NaOH, berarti karena ada asam sama basa kuat, berarti ini cara yang tidak langsung ya. Harusnya kalau cara yang langsung kan berarti H2S pasangannya adalah
HS min ya kan, dikurangi H1. Tapi ini kan nggak ada, tapi UH, berarti direaksikan dulu ya biar ketemu. Nah, hasilnya adalah UH sama H. Lihat ini Na menggantikan posisi H, berarti Na nya ada 2, terus S nya menggantikan posisi OH, dimana OH nya cuma 1, berarti Na2S, sorry H2O ya, disetarakan. Hanya ada 2, Na nya ada 2, sorry 2 menyetarakan asam basa itu gampang sebenarnya, dilihat aja yang berubah kan, Na nya 2 pasti H2O nya dikasih angka 2, berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini adalah 50, 100 kali 0,5, 100 kali 0,50 juga. Lebih kecil mana? 150 apa 250? Lebih kecil mana? Ya, lebih kecil kalau satu orang 50, kalau 2 orang 50 berarti kan lebih kecil yang ini, karena satu orangnya kan 25 ya. Berarti patokannya adalah 2 adalah 50, kalau 1 berarti 25 habis ini 25 50 sisa. Oke. Berarti ada sisa ya, ada sisa asam lemah, ada sisa basa atau garamnya, basa konjugasinya atau dari garamnya. Na2S mengandung S, H2S S, ada pasangan berarti masuk ke buffer atau penyangga asam, karena yang sisa adalah H2S asam.